sekali itu. Yarahu, Allah melihat amalnya. Siapa berbuat kebaikan walau sebesar atom, Allah melihat kebaikannya itu. Meskipun mungkin yang melakukannya nggak melihatnya. Saking kecilnya perbuatan baik itu, kita yang melakukannya nggak terasa kalau itu perbuatan baik. Tapi Allah lihat. Dan kalau Allah lihat, Allah balas, Allah bayar dengan pahala. Sebesar apa? Dalam Quran surah Al-A'raf Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat. Yang kedua, ahli tafsir mengatakan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan sebuah amal kebaikan walau sebesar proton, kecil sekali, yarah. Yang melakukan kebaikan itu akan melihat kebaikannya itu di hari kiamat. Nah, jadi nanti di hari kiamat diperlihatkan, ini perbuatanmu. Dulu kamu berbuat baik begini, dia sendiri nggak sadar tuh. Hah? Sekecil ini dibalas juga, begitu kira-kira. Subhanallah. Ya, Allah menegaskan dalam Quran kalau berbuat baik walau sebesar proton, sebesar atom, Allah bayar 10 kali lipat. Kalau kata ahli tafsir begini, kalau perbuatan baiknya itu nggak pakai harta, pakai tenaga, pakai pikiran, pakai tenaga, bayarnya 10 kali lipat pahala. Kalau pakai duit, pakai harta, berbuat baik itu bil mal, with your wealth, maka balasannya kata Allah minimal 700 kali lipat. Surah Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang mendermakan hartanya satu di jalan Allah, seolah-olah dia menanam satu biji di dalam tanah. Perumpamaannya seperti itu kata Allah. Dari biji satu yang ditanamnya itu tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 100. Berarti 700. Ditambah lagi, tambah ayat itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesungguhnya Allah itu pun membayar lagi seberapa banyak kepada siapa Allah mau. Bisa saja berbuat baik dengan hartanya satu, Allah bayar 7 juta kali lipat. Tergantung musyaqqatnya, tergantung susah payahnya orang itu melakukan. Gajinya sehari cuma $50, dia sedekah hari itu di masjid $10, kan udah 20% dari gajinya. Nggak sama dengan orang yang $1000 duitnya sehari, dia sedekah juga $10 juga. Ya kan cuma 1/100. Nggak sama, walaupun jumlahnya sama-sama $10, tapi pengorbanannya nggak sama besarnya. Tentu Allah bayar pun tidak sama. Kenapa harus diceritakan bahwa berbuat baik dibayar pahala? Karena salah satu sifat Allah itu syakur. Syakur itu maha berterima kasih. Orang yang pandai bersyukur. Kalau orang yang pandai bersyukur, ibadiyas syakur, hambaku yang pandai bersyukur. Allah itu lebih syakur lagi, lebih pandai bersyukur lagi. Membalasi dengan besar setiap satu perbuatan amal baik. Tapi anehnya kalau berbuat jahat nggak dilipat gandakan. Nah, ayat itu disambung surah Al-An'am itu. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa berbuat satu dosa, dibayar sebesar dosanya saja. Dan Allah sedikit pun tidak mau menzalimi hambanya. Jadi kalau berbuat dosa satu dibayar satu, tapi kalau berbuat pahala satu dibayar 10, bisa sampai 700, bisa sampai 7 juta, bisa sampai 7 miliar kali lipat ganda. Nggak ada satupun perbuatan baik yang dibayar sebesar perbuatan baiknya. Minimal 10 kali lipat. 10 times better than what you have done. Bayangkan pemurahnya Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang beriman sangat kasih sayang. Kasihan Allah sama orang beriman. Makanya kalau ditimbang di hari kiamat nanti pahala kita,
berbuat baik 1.000.000, amal baiknya 1.000.000, tahu-tahu dosanya 1.000.000. Orang ini masuk mana ini? Masuk surga atau masuk neraka ini? Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dalam ayat lain lagi, "Fa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Kalau ditimbang amal baiknya banyak, dosanya lebih sedikit, baiknya banyak, dia masuk surga. Kalau dosanya banyak, baiknya sedikit, dia masuk neraka. Ini sama, dosanya 1.000.000, pahalanya 1.000.000, dosanya 1.000.000, masuk mana? Itu Bu, Bapak, kalau pahalanya 1.000.000, dosanya 1.000.000, itu berarti berbuat dosa 1.000.000 kali, berbuat pahala hanya 100.000 kali. Sebab berbuat pahala 1 dibayar 10. Kalau 1.000.000 pahala kan berarti cuma 100.000 kali berbuat baik, sedangkan dosanya 1.000.000, berarti berapa kali berbuat dosa? 1.000.000 kali, masuk mana? Pasti masuk neraka. Cuman Allah pun kasihan. Allah kasihan juga. Kalau dia dapat syafaat Nabi, dia masuk surga. Baik kan Allah itu. Bayangkan kalau 1 kali berbuat jahat dibayar 1, 1 kali berbuat pahala dibayar 10. Tahu-tahu ditimbang pahala banyakan dosa. Kan kebangetan banget ini kata orang Jawa, ya enggak? Sontoloyo tenanan iki wong. Kira-kira begitulah, Pak. Oleh karena itu ibu-ibu, kita jangan pernah menganggap remeh satu pun perbuatan baik orang. Ini penyakit kita orang akhir zaman begitu. Kalau dia marah sama orang, yang dimarahnya bukan orangnya itu, perbuatan baiknya dimarahnya. Percuma kau pakai jilbab, mulutmu nggak bisa dijaga. Loh, masa pakai jilbab percuma? Mana ada perbuatan baik yang percuma? Wong sebesar atom aja Allah lihat kok percuma. Allah lihat, Allah bayar kok inti bilang percuma. Emang kamu Tuhan baru? Nggak ada yang percuma. Berbuat baik itu nggak ada yang percuma. Percuma kamu sholat, masih nyolong. Kalau gitu lebih baik nyolong nggak sholat daripada sholat nyolong. Ada orang sholat nyolong, ada orang nggak sholat nyolong. Bagusan mana? Ya bagusan yang sholat nyolong daripada udah nyolong nggak sholat lagi. Aduh. Tapi hari ini kan kita anggap remeh. Percuma kau sholat. Mana ada percuma? Masih mau nyolong. Ya lumayan nyolong masih mau sholat daripada nyolong nggak sholat lagi. Udah. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh nanti kan ditimbang dosa nyolongnya dengan pahala sholatnya ditimbang mana lebih berat. Ini kadang-kadang begitu. Yang paling bagus itu sholat nggak nyolong. Itu kan ideal. Tapi jangan kita bilang percuma kau sholat, percuma kau pakai jilbab, percuma kau naik haji. Loh, kok percuma sih? Nggak percuma dong. Percuma kau sholat masih korupsi. Jadi lebih bagus orang korupsi nggak sholat sekalian gitu. Ya enggak dong. Itulah makanya dibilang dalam Quran, siapa berbuat satu kebaikan biar sebesar zarah Allah lihat. Kalau Allah lihat pasti Allah bayar. Sebaliknya pun begitu, disambung ayatnya kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kejahatan walau sebesar atom, Allah lihat juga. Dan orang pelakunya itu di hari kiamat akan lihat juga. Loh, ini saya melakukannya sembunyi kok di hotel, kunci kamar, kok bisa ketahuan juga ya? Dia lupa Kiroman Katibin itu punya kamera. Kameranya itu nggak perlu lighting, dalam gelap pun bisa syuting berwarna, pakai suaranya semua lengkap. Hanya masuk semua. Gitu ya Bu ya. Kadang ibu-ibu begitu saya dengar, marah dia, percuma kau. Mana ada percuma? Percuma kau rajin ke masjid.
Mana ada orang ke masjid rajin percuma? Nggak ada satu amalan di dunia ini yang percuma. Sia-sia maksudnya percuma itu. Percuma itu bahasa pasaran. Sia-sia. It is no use for you. Mana ada no use? Everything is useful. Semuanya pasti berguna. Nah, itu hadisnya Nabi ucapkan dalam hadis Sahih Muslim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kau anggap remeh, anggap enteng dengan perbuatan baik sedikit pun. Walaupun perbuatan baik itu sedikit, kamu jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun perbuatan baikmu itu hanya sekedar menyunggingkan sebuah senyum di hadapan sahabatmu. Ketemu sahabat senyum. Apa sih payahnya senyum, Bu? Kan nggak bayar sih. Kadang-kadang senyum pun tak mau. Kawan sama-sama jemaah masjid ketemu buang muka gini. Datang musuhnya dari sana. Itu sampai pulang nggak noleh-noleh lagi. Akhirnya pulang dari masjid bengkok lehernya. Pegel 2 jam ngadep sono terus. Kenapa sih begitu? Ya, jangan. Senyum itu amal paling mudah dilakukan, nggak bayar. Wajah kita jadi semakin cakep, cantik, hati kita pun senang. Senyum tuh senang nggak? Ini hadis Muslim, hadis Sahih Muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Dan jangan anggap remeh dengan kebaikan. Membuang duri dari jalan aja salah satu cabang iman. Jalan kita gitu ada di jalan ada duri kita ambil gitu. Itu salah satu dari cabang iman kata Nabi. Imatatul adza anit thariq, membuang penghalang dari jalan. Itu ciri-ciri orang beriman. Sekarang malah di Medan, di Jakarta, di Indonesia lah. Di depan masjid malah orang bikin penghalang. Padahal ciri-ciri orang beriman itu yang paling kecil. Membuang penghalang dari jalan. Sekarang setiap masjid di Indonesia di depannya itu ada polisi tidur. Jenglungan. Jalannya dibikin jenglungan. Padahal orang beriman kata Nabi yang paling kecil ciri-ciri orang beriman itu membuang penghalang dari jalan. Ini di depan masjid dibikin penghalang. 2 biji lagi. Sehingga kalau orang tidur naik mobil, dia tahu kalau udah lewat masjid itu dia tahu. Dia tidur. Gluduk, dia bilang, baru lewat masjid ya kan. Kok tahu Pak, kata supirnya. Tadi itu gluduk itu pasti lewat masjid itu kan. Saya sering bilang kadang-kadang sampai orang mau melahirkan anaknya naik sepeda motor ngebut suaminya ke rumah sakit, lahir depan masjid. Karena ada itunya, kucuk buak, jatuh lahir anaknya. Jangan kita buat penghalang. Kadang-kadang kita nggak sadar kita jadi penghalang orang masuk Islam. Penghalang orang masuk Islam. Karena moral kita jahat. Orang udah kepingin masuk Islam gitu, lihat kita nggak jadi. Kamu nggak jadi masuk Islam, katanya kamu sudah mau masuk Islam. Nggak jadi, kenapa? Tengku Zulkarnain itu nggak beres. Nah, kalau begitu Islam, sorry lah, malas lah katanya. Gara-gara yang melihat kita, orang nggak batal masuk Islam. Kita jadi penghalang turunnya hidayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ya, dosa jelas. Kalau gara-gara kita orang masuk Islam, dijamin masuk surga kita. Hadis Bukhari Muslim tuh. Li'anna yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika satu orang gara-gara kamu orang masuk Islam, itu cukup untuk bekalmu itu. Lebih baik dari mendapatkan seluruh dunia dan isi-isinya. Satu orang masuk Islam gara-gara kita. Gara-gara lihat kita jujur berdagang. Terus orang bilang, hebat, aku udah berdagang 35 tahun. Baru kaulah kulihat orang yang paling jujur. Kok begitu kamu? Oh, saya orang Islam. Kalau begitu saya masuk Islam. Wow, udah aman, dapat tiket masuk surga. Satu orang aja masuk Islam gara-gara kita. If there is somebody, only one person embrace Islam because of you,
You will get a ticket to enter the paradise. Nggak main-main itu. Sebaliknya kalau gara-gara kamu orang jadi nggak mau masuk Islam, bahaya kamu. Ya, hati-hati. Saya akan bacakan satu hadis lagi nih. Ini ada satu hadis Rasulullah sharing dengan kita. Ya, mari kita pikirkan hadis ini. Kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun? Bagaimana keadaanmu kalau menimpamu 5 perkara ini katanya. Wa a'udzu billahi an takuna fikum au tudrikuhun. Dan aku berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan yang 5 ini tidak menimpa kamu umat Islam. Kata Nabi ini. Apa yang 5 itu? Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qattu ya'malu biha fihim alaniyah illa dhahara fihim at-ta'un wal auja'ul lati lam takun fi aslafihim. Ini bahasanya bahasa sastra nih. Kalau diterjemahkan nggak bagus. Susunannya saya permudah saja. Karena harusnya tidaklah apabila telah zohir kejahatan seksual secara terang-terangan, jadi repot. Apabila di tengah-tengah kamu telah terjadi perzinahan secara terang-terangan, gitu dia. Karena fahisyah itu artinya zina, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Berzina itu merugikan diri sendiri. Namanya fahisyah. Kalau mungkar, kan fahsya wal mungkar. Kalau mungkar dosa besar yang merugikan orang, memperkosa orang, itu mungkar. Berzina suka sama suka itu fahsya, fahisyah. Ngisap narkoba, ya, minuman keras, drugs, itu fahsya, merugikan diri sendiri. Jual drugs itu merugikan orang, mungkar. Kalau ini apabila terang-terangan perzinahan dilakukan di depanmu, di depan kita orang Islam, dan kita biarkan saja, tidak mau mencegahnya, maka Allah akan turunkan penyakit yang tidak bisa diobat. Ketika di Eropa berzina dibiarkan. Dulu di Eropa berzina ditentang oleh ulama-ulama Nasrani. Ulama-ulama Kristen di Eropa menentang keras perzinahan. Sampai abad ke-17 akhir itu orang Eropa masih menutup aurat dengan baik. Sehingga ketika seorang pelukis Eropa membuat seorang wanita kelihatan rambutnya panjang, roknya sedengkul, itu dimurtadkan itu pelukisnya itu. Dianggap murtad dari gereja. Lukisan itu menggegerkan seluruh Eropa. Lukisan itu disebut lukisan Mona Lisa. Karena waktu itu orang Eropa semuanya tutup kepala, pakai topi, tutup kepala, roknya sampai mata kaki. Seluruh perempuan Eropa begitu. Tiba-tiba seorang pelukis membuat lukisan perempuan nampak rambut terurai, nggak ditutup rambutnya, terus roknya sampai dengkul. Pelukisnya dimurtadkan itu, dibilang murtad dari gereja. Dan orang menulis lagu tentang itu. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like a lady with a mystic smile. Senyum misterius yang menggoda orang ikut jalan iblis. Is he lonely? Cause you're lonely, they have blamed you. For that Mona Lisa's strangeness in your smile. Senyuman menggoda untuk laki-laki untuk berbuat jahat. Merebaklah penyakit yang gak bisa diobat di Eropa, namanya siflis. Napoleon Bonaparte diceritakan kena siflis. Kurang kaya apa Raja Prancis? Gak bisa diobat? Enggak. Memang gak ada obatnya. There is no medicine. The disease come, no medicine at all. Kata Nabi, jika perzinahan dibiarkan merebak, orang gak mau mencegahnya lagi, datang penyakit yang nggak bisa diobat. Ketika siflis bisa diobat, datang penyakit baru namanya gonoru.
Ketika gonoru bisa diobat, muncul penyakit baru lagi, AIDS. Raja singa di Vietnam, nggak bisa diobat. Nanti AIDS bisa diobat. Kalau perzinahannya masih dibiarkan, muncul penyakit baru lagi, entah apa namanya, entah adis pula nanti. Pokoknya ini jaminan Rasulullah SAW. Cara bagaimana? Stop. Cara satu-satunya menghilangkan penyakit itu berhentikan perbuatan dosanya itu. Kalau zina terang-terangan disediakan di satu kota, kota itu dimusnahkan oleh Allah. Saya teringat Pompei. Pompei itu kota termakmur di Eropa. Di kaki gunung Vesuvius, Italia. Tanahnya subur, udaranya sejuk, anggurnya itu terbaik sedunia. Apa yang terjadi dengan kota Pompei? Mereka membangun kota yang mewah, megah, bertingkat, drainasi airnya bagus, jalan rayanya bagus, pakai tembok, pengaman keliling. Tapi penyakitnya satu, mereka menyediakan tempat zina di situ. Seluruh Eropa kalau mau berzina ke Pompei. Terserah mau zinanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sepasang-sepasang atau massal, satu ruangan besar gitu rame-rame, silakan aja disediakan. Itu pendeta-pendeta Nasrani mati-matian dakwah ke situ. Jangan. Ini dilarang Tuhan. Mereka juga melarang berzina itu. 10 perintah Tuhan kan. 10 commandments-nya Nabi Musa itu kan. Pertama, jangan musyrik, jangan menserikatkan Tuhan. Terus apa lagi? Jangan durhaka kepada ibu bapa. Jangan berzina, nomor 3. Dibilang jangan, tetap malah dibunuh orang tuh pendetanya. Apa yang terjadi? Gunung Vesuvius mengeluarkan lahar satu malam nggak bunyi. Biasanya kalau gunung mengeluarkan lahar kan batuk-batuk dulu. Batuk orang sempat ngungsi. Lah ini nggak batuk, tiba-tiba keluar seret. Besok pagi kota Pompei hilang, terkubur di bawah tanah. Kena lahar panas, terkubur hilang. Besok pagi mana Pompei, nggak ada lagi. Terkubur lebih 1000 tahun. Sekarang Pompei ini beberapa tahun yang lalu sudah dikorek oleh arkeolog kita, sudah dikorek. Ketemu kota itu masih utuh. Bangunan-bangunannya masih ada. Ternyata di dalam bangunan itu banyak mayat-mayat yang sudah jadi batu karena kena lahar, toh. Kena lahar jadi batu. Dalam posisi-posisi sedang berzina. Kabarnya ini saya ceramahkan udah lama ya, 15 atau 10 tahun yang lalu. Kabarnya sekarang Hollywood buat film tuh. No warning, no escape. No warning, no escape. Datang lahar itu tanpa peringatan terlebih dahulu dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri dari kota itu. Itu ditulis Allah dalam Quran ya, surah Bani Israel ayat 57 nggak salah. Kalau nggak bisa diperbaiki, Allah musnahkan aja negeri itu. Apa susahnya Allah memusnahkannya? 51, 57. Ayat 58. Saya baca nih. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Berapa banyak negeri di dunia ini yang sudah kami kiamatkan, kata Allah, sebelum datang hari kiamat yang sebenarnya. Sudah kami kiamatkan duluan sebelum datang hari kiamat yang sebenarnya. Au mu'adzibuha azaban syadida, atau kami azab negeri itu dengan azab yang sangat pedih sehingga hancur negeri itu, nggak bisa lagi orang berniaga, nggak bisa bekerja, habis kena penyakit, habis semua. Karena dzalika fil kitabi mastura, yang sedemikian itu sudah masuk dalam ketetapan kami. Ini yang pertama yang sangat ditakuti Nabi terjadi di tengah-tengah kita. Di Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta Ahok sudah ngomong di koran beberapa bulan yang lalu, saya akan buat tempat pelacuran yang bersih, mewah dan murah di kota Jakarta. Susah juga itu, waktu itu belum jadi gubernur dia itu. Bayangkan,
Daripada perzinahan itu sembunyi-sembunyi, bagus terang-terangan aja, bisa dikontrol katanya. Saya nggak marah karena dia bukan orang Islam. Orang Tionghoa kalau nggak Islam berzina itu halal. Ya, halal. Saya kan tahu orang nenek saya, kakek nenek saya kan Tionghoa. Main judi kalau orang Tionghoa nggak berdosa. Kami di Bagan Syapi-Api dan di Medan, kota Medan, bapak saya orang Medan. Itu kalau ada orang mati, mayatnya belum dikubur, itu di halamannya itu dibikin tenda, meja bulat-bulat gitu, meja bundar-bundar, main judi, semua tamunya main judi sampai pagi, dikawal polisi itu. Di depan rumah yang mati itu polisi ngawal itu. Mereka main judi bebas sampai pagi. Tempat orang mati kalau di Cina, di Medan orang Cina mati yang nggak Islam, di Bagan Syapi-Api di Riau, itu kalau mati itu malamnya itu lek-lekan kata orang Jawa, main judi. Nah, yang menang duitnya disumbangkan sebagian untuk yang mati. Bahkan kalau orang Cina mati, kalau nggak Islam, itu di jubahnya itu dikasih kartu sama duit. Hanya engkau nggak, ini bekal untuk main judi sama dewa. Ya kita nggak bisa marah, itu kan agama dia. Ada dewa Cina yang khusus membayari pahala sama orang yang berjudi, namanya dewa judi itu. Orang Cina mabuk nggak berdosa kalau nggak Islam. Minuman keras mabuk, berpahala, ada dewanya yang ngasih pahala, namanya Ciu Xian, dewa mabuk. Nah, inilah resikonya kalau pemimpin kita nggak tahu agama, nggak Islam. Dia mau bikin tempat pelacuran. Bahkan datang utusannya ke Majelis Ulama Indonesia, menjumpai Ki Haji Ma'ruf Amin, Ketua Koordinator, sekarang Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, mau minta izin kepada Majelis Ulama Indonesia supaya kota Jakarta bikin tempat perjudian di Pulau Seribu. Wartawan dari sebuah surat kabar harian di Jakarta menjumpai Ma'ruf Amin. Utusannya itu mengatakan, bagaimana kalau kita buat tempat judi di Jakarta? Ma'ruf Amin bilang, yang mengusulkannya orang gila dan yang mengizinkannya lebih gila lagi. Dan itu nggak usah heran, dulu di Jakarta judi halal dulu. Zaman Ali Sadikin kan boleh berjudi di Jakarta. Waktu ulama protes sama Ali Sadikin bilang Jakarta nggak ada uang untuk membangun Jakarta. Itu semua jalan-jalan di Jakarta dibangun pakai uang judi. Kalau kiai-kiai keberatan, jangan jalan di Jakarta, jangan dijalani. Naik helikopter aja atau naik burung. Pokoknya jangan jalan di jalan raya Jakarta semua dibangun pakai uang judi. Itu ucapan Ali Sadikin. Dan dia tulis lagi di buku biografinya. Jadi ini bukan aib. Sebab dia bangga menceritakannya itu di buku biografinya. Kalau sudah terang-terangan dibuat dan kita diam saja, nanti Allah turunkan bencana yang nggak tanggung-tanggung. Ya kita harus protes. Bisa ditutup rumah pelacuran? Bisa. Sutioso sudah menutup Keramat Tunggak. Saya kalau disebut nama Sutioso, di hati saya ada rasa haru. Kan kita suruh lihat baiknya orang, ya kan? Bukan lihat jahatnya. Sutioso itu berhasil menutup tempat pelacuran tertua di Jakarta, Keramat Tunggak dengan Boker. Keramat Tunggak di Jakarta Utara, dekat Tanjung Priok. Boker itu dekat Cijantung, markas militer. Ditutup. Digusur. Dibayar semua, orangnya suruh pindah. Sutioso cerita dengan saya. Datang pengusaha Cina, mau bawa uang 60 miliar. Sama Pak Sutioso ini 60 miliar duit bekas tempat pelacuran itu saya mau bangun plaza 60 miliar sama Bapak, plasanya saya pinjam tanahnya itu untuk jadi plaza 30 tahun, setelah 30 tahun dikembalikan ke Pemda. Sutioso bilang 60 miliar berapalah harganya, nggak usah, saya mau bikin itu masjid. Akhirnya jadi masjid terbesar di Jakarta Utara, namanya Islamic Center Jakarta Utara. Di situ dulu orang datang situ melacur.
Anak kapal dari Belanda, dari mana-mana, Panama, dari mana-mana, kalau mendarat Tanjung Priok datang ke Keramat Tunggal untuk melacur. Pelacuran termurah sedunia. Sekarang orang datang situ sholat, orang datang situ ngaji, orang datang situ baca Quran, Masya Allah. Pahalanya mengalir untuk Sutioso sampai dunia kiamat. Dan DPR tentunya, karena DPRD-nya mengizinkan dibangun masjid. Woker dijadikan tempat gelanggang olahraga remaja. Bisa, kenapa nggak bisa? Dan itu wajib didukung oleh seluruh orang Islam. Kemarin wali kota Surabaya, perempuan Ibu Risma, menutup Doli. Doli itu tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Sudah 100 tahun. Jadi Indonesia ini kalau rekod untuk pelacuran menang dia. Juara olimpiadenya dia kalau pelacuran dia. Wah, yang komplain wakilnya. Yang melawan penutupan itu wakil wali kota Surabaya, namanya Wisnu. Dia mengancam di koran. Di koran, kalau ada di koran kan bukan gibah lagi, sudah konsumsi publik. Saya akan kerahkan massa PDI Perjuangan untuk melawan Satpol PP kalau Doli ditutup. Saya clipping korannya itu. Saya clipping itu koran. Sebab saya ikut diwawancarai tentang Doli oleh majalah Forum dan Harian Nasional Republika. Jadi wawancara saya itu disebelahkan dengan yang membela Doli. Belakangan memang, waktu itu saya bilang, apa wakil wali kota itu nggak baca tugas pokoknya dia. Kalau bahasa kerennya tupoksinya. 29 tugas wali kota itu semuanya membantu wali kota, membantu wali kota, membantu wali kota. Nggak ada satu poin pun mengatakan melawan wali kota. Akhirnya 10 hari atau 2 minggu kemudian dia bilang, saya tidak membela Doli lagi, itu terserah wali kota, saya nggak mau tahu. Nah, minimal begitulah, saya nggak mau tahu. Jangan ngelawan. Kalau sekitarnya masih ngelawan, padahal pelacurnya cuma 100 orang. Kerusakan yang ditinggalkannya, tidak ada anak di situ yang nggak rusak. Anak laki-laki dan anak perempuan di sekitar Doli itu rusak semua. Itu aset bangsa yang mahal, yang nggak bisa dibayar. Kerusakan satu remaja kita, itu kita nggak bisa bayar dengan uang berapapun. Untuk kemajuan bangsa kita tidak boleh ada remaja kita yang rusak. Kalau itu semua anak SMP, anak SD sekitar Doli sudah rusak. Bagaimana nggak rusak? Tiap hari matanya lihat maksiat, tiap hari lihat orang mabok, tiap hari lihat orang berzina, makan dari uang hasil zina. Belum lagi yang kena penyakit. Nah, ini yang pertama yang sangat ditakutkan oleh Rasul. Wama, yang kedua, wama mana'a qaumunuz zakah, ya. Wama mana'a qaumuniz zakah illa muni'u al-qatra minas sama'i. Walau lal bahaimu lam yumtaru. Apabila umat atau kaum di satu negeri menahan diri dari membayar zakat, maka bencana yang diturunkan Allah adalah Allah tidak turunkan hujan. Sampai-sampai kalau nggak ada binatang ternak, dimatiin dengan paceklik itu manusia yang ada di situ. Di Jawa itu, sepanjang jalan Pantura itu hampir tiap tahun itu gagal panen. Hampir tiap tahun itu gagal panen, karena hujan nggak turun-turun. Zaman Habibie baru berkuasa, hujan nggak turun di Jawa setahun. Kita terpaksa pinjam beras dari Vietnam. Ditulis besar-besar di koran nasional tuh. Indonesia pinjam beras dari Vietnam. Aduh, kayak ditabok gini muka kita. Wong negara Vietnam itu negara kecil, sebesar Jawa Barat. Negara Vietnam itu kan sebesar Jawa Barat, bisa minjemin beras kepada Indonesia yang panjang punjung gemah ripah loh dinyawi toto tentram kartora harjo subur makmur ijo royo-royo. Itu kan menghina sekali. Padahal Vietnam itu negaranya sebesar Jawa Barat, sudah bangkrut, mati, dibunuhi Rembo. Rembo sendiri aja ngabisin Vietnam itu. Masih bisa ngasih utang.
Itu penghinaan dan itu terjadi. Sekarang kan orang heran, di Jawa musim panas, padahal harusnya musim hujan. Giliran musim hujan, banjir. Kan bingung. Sampai disindir orang itu. Waktu tahun baru kan, tahun baru Cina, banjir gak berhenti-berhenti. Itu tahun baru Cina itu, ucapannya kan selamat tahun baru Cina itu, Kiongsi Fat Choy-nya, gitu ya. Kiongsi, Kungsi Fat Chai, Kungsi Fat Chaya. Gitu. Kalau bahasa Hokkiannya Kiong Hi Fat Choy. Sampai dipelesetkan orang, Ahok saking jengkelnya lihat banjir, dia bilang, ngungsi yuk coy. Gubernur Jakarta, Ahok, saking jengkelnya bukan dibilangnya Kiong Hi Fat Choy, ngungsi yuk coy. Saking bingung. Kalau Allah nggak kasihan dengan binatang-binatang, dihabisin itu, nggak kering leher, nggak ada air. Bayangin saya pernah naik mobil Pantura itu, kali kering, sungai kering, apalagi sawah, kambing-kambing kurus. Kalau udah musim paceklik begitu, Jakarta penuh pengemis. Kenapa orang-orang Pantura datang ke Jakarta ngemis? Nggak apa, mau dimakan air aja nggak ada. Orang nanya, supir saya nanya tuh, Pak kok itu sawah sampai retak-retak tanahnya, rumput pun kuning semua. Kok bisa begini ya Pak? Kalau kata Rasulullah, karena orang sini nggak bayar zakat. Jadi hampir rata-rata petani padi kita kalau tanya, Pak panen, bayar zakat? Nggak, mana uang dimakan aja nggak cukup kok mau bayar zakat. Bapak Ibu sekalian, nanam padi ini harus bayar zakat. Tapi saya orang miskin. Ya, Anda miskin, Anda dapat harta zakat orang kaya. Tapi padi yang Anda bayar harus dibayar zakatnya. Asal 100 kaleng hasilnya 10 kaleng dizakatkan. Kalau dia tanda hujan, kalau dia irigasi 5 kaleng. Dari 10, 5 kaleng, 5%. Wah, saya kan miskin Pak. Ya, tapi Anda kan bayar, kan Anda tanam padi. Yang ditanam padi satu, yang tumbuh satu pohon padi buahnya ribuan butir, betul nggak? Afaro'aitum ma tahrusun, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kau perhatikan bibit-bibit yang kau tanam? Siapa yang bikin tumbuh, saya atau kamu? Kata Allah. Bagaimana kalau ditanam mangga satu butir, tumbuh satu pohon mangga, terus buahnya satu butir mangga, terus berhenti gak buah-buah lagi sampai kiamat? Kan sial kita. Ditanam padi satu, tumbuh satu pohon padi, buahnya satu butir padi, ayo. Sial kita kan? Ini enggak, satu butir padi ditanam, tumbuh satu pohon padi, buahnya puluhan butir, ratusan ribuan butir. Diminta 1/5, bukan untuk Allah, Allah nggak makan. Untuk hamba Allah yang miskin-miskin, 1/5 aja. Nggak dikasih, bagaimana Allah nggak marah? Dalam Islam, kalau berani tanam padi harus berani bayar zakat. Saya nggak mau bayar zakat, jangan tanam padi, tanam genjer. Tanam genjer biarpun semasjid ini buahnya nggak bayar. Kita sawah kita tanami genjer, hasilnya 70 ton genjer, nggak bayar zakat, nggak ada zakat genjer, nggak ada. Kalau padi ada zakatnya, kalau irigasi 5%. Kalau nggak mau bayar zakat padi, jangan tanam padi, tanam genjer sudah, tanam kangkung. Nggak kena zakat, kangkung mana ada zakatnya. Hanya saja kalau dia dagang kangkung atau dagang genjer, hasilnya senilai dengan 82 gram emas setahun, maka dia kena zakat dagang genjer 2,5%. Genjernya nggak kena zakat. Tapi kalau padi ditanam, memang ada zakat padi, ada zakat padi. Paham? Tapi saya miskin Pak, saya bayar zakat padi ini 10 kaleng, tapi 90 kalengnya nggak cukup saya makan setahun. Anda miskin dapat zakat dari harta orang kaya. Tapi Anda bayar zakat padi bukan karena kayanya, karena Anda menanam padi. Cukup nisabnya bayar. Oh hasilnya cuma 10 kaleng, nggak usah bayar, Anda miskin.
Oh hasilnya cuma 40 kaleng, nggak usah bayar. Tapi kalau hasilnya 100 kaleng, bayar 5 kaleng. Kira-kira paham ini tentang zakat. Emas, kalau emas itu disimpan sebagai persediaan belanja, misalnya emas batangan apa, senilai 82 gram emas setahun disimpan nih emas, nggak dijual, nggak dipegang-pegang karena ada sumber makan yang lain. Anda orang kaya dalam Islam, bayar 2,5% dari 82 gram emas. Tahun depan emasnya nggak nambah. Tahun depan kan udah berkurang jadi tinggal 70 berapa itu? 79,5%. Kena zakat? Enggak, karena Anda orang miskin. Nah, kalau emasnya nggak sampai 82 gram emas, kita dihitung orang miskin dalam Islam. Tapi 82 gram emas, kita bayar zakatnya 2,5%. Begitu. Paham? Itu kalau emas persediaan untuk makan, simpenan. Kalau emasnya emas perhiasan perempuan, kalung, ini gelang, giwang, nggak kena zakat, walaupun setengah kilo. Karena itu bukan harta, itu tidak diwariskan. Emas perhiasan ibu kita, kalau ibu kita wafat itu untuk anak perempuan saja, anak laki-laki nggak minta bagian, kalung. Bikin malu aja, laki-laki nggak dapat perhiasan perempuan, itu harta tinggi, itu bukan harta warisan. Kulkas, anak laki-laki minta kulkas, itu untuk anak perempuan. Harta rumah tangga untuk anak perempuan. Kalau orang Minang bilang harta tinggi, itu tidak dibagi warisan itu. Walaupun banyak, kalau perhiasan harian tidak kena karena dia tidak warisan, bukan harta, itu milik perempuan untuk perempuan. Setengah kilo, ada kalung setengah kilo, ada sekali dipakai melet gitu. Tetap aja nggak kena zakat itu, karena itu perhiasan bukan harta warisannya, bukan harta itu. Buktinya nggak diwariskan kata Imam Syafi'i. Itu tuh anak perempuan saja. Wama khabisa qaumun al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wa syiddatil mu'nati wajwis sultan. Apabila satu kaum di negeri itu menahan timbangan, menipu timbangan atau menipu kualitas. Nah, termasuk sekarang kualitas, mutu. Nah, di Indonesia itu kan pedagang itu murah mau murah, kurang murah. Bakso satu potong 75 rupiah. Mana bisa, wong sapi aja sekilo 120.000. Kalau nggak mau, saya nggak mau. Oh bisa, besok datanglah Pak, satu butir 70 rupiah, bisa 50 pun bisa. Daging tikus. Ya habis, mau murah kurang murah. Bos saya datang dari Australia, beli bakpao di Jakarta, beli bakpao dimakan. Kok ada kertasnya ya? Ada bakpao itu kan bawahnya ada kertas. Jadi kalau makan bakpao ada kertas kan pikir, oh ini kertas yang di bawah tadi, padahal di bawah tadi kan udah dibuang. Ya habis gimana tukang bakpao suruh jual bakpao 2.500. Udah harus ada kacang hijau sama daging. Nah, dagingnya daging tikus. Tepungnya campur kertas aja kan. Oh ada kertasnya. Iyalah namanya bakpao ada kertasnya. Padahal kertas sudah dibuang. Orang kurang murah. Betul itu kejadian itu. Ikan asin. Ada toke orang Tionghoa asal tender di perkebunan di Sumatera Utara, dia aja yang menang memasukkan ikan asin dengan beras. Kita bersaing dengan dia nggak pernah menang. Kita banting harga, dia lebih murah lagi. Kita udah ngambil untungnya 5 rupiah aja pun kalah juga sama dia. Kan berarti hebat sekali dia. Bagaimana dia bisa menang tender? Direktur PTP-nya orang yang jujur, nggak mau disuap. Kita tender, kalah juga. Mesti menang orang Cina ini. Hebat sekali orang Cina ini berdagang. Suatu hari sudah tua, dia pensiun. Dia bilang, saya nggak dagang lagi. Mulai tender tahun depan, saya nggak ikut lagi tender. Saya sudah berhenti. Saya sudah tua, saya sudah cuci tangan dari dunia persilatan. Kira-kira begitu. Nggak cocok lah. Memang betul, tahun depannya dia nggak ikut tender. Akhirnya yang menang kitalah. Dengan kawan-kawan menang. Datanglah ke rumah Cina itu.
orang Indonesia yang menang tender itu datang ke rumah orang Cina tua itu. Pak, saya mau belajar sama Bapak. Apa itu? Bapak kok seumur hidup nggak bisa dikalahkan, tender itu murah terus tuh. Apa kuncinya? Kuncinya ya nipu. Kuncinya menipu, Pak. Iya menipu, makanya saya berhenti, saya udah mau mati. Saya sudah berhenti nipu. Tolong Pak ajari. Kamu mau belajar menipu? Bukan, mau tahu aja Pak gimana caranya. Oh gampang. Kenapa Bapak puluhan tahun menipu nggak ketahuan? Ya menipu harus cerdas. Kalau ikan asin yang ditenderkan 10 ton ikan asin untuk dimasukkan ke perkebunan, jatah karyawan kan dikasih ikan asin. Itu saya cuman 10 ton tuh saya cuman pesen ikan asinnya 9 ton. Loh kan ditimbang ketahuan Pak. Ah enggak, yang 1 ton lagi saya campur garam. Iya ya beda harganya, ikan asin harganya 1 kilo 30.000, garam 1 kilo 200 rupiah. Ya sampai mati kita nggak bisa lawan dia. Orang dia cuma 9 ton ikannya, yang 1 ton lagi garam. Orang kalau makan ikan asin ada garamnya kan wajar, ikan asin ada garamnya, namanya ikan asin. Garamnya dicuci, padahal ikan asin mana pakai garam, ikan asin itu kan ikan yang direndam dengan air garam, tapi kan nggak pernah terpikir itu yang makan ikan asin ada garam, ya namanya ikan asin ya ada garamnya. Subhanallah. Sampai kiamat kita nggak bisa menang lawan dia, orang dia nipu. Kita cari ikan asin langsung ke tempat pembuatan ikan asinnya itu. Kita modali lagi tukang ikan asinnya itu. Ini modal untuk beli ikan segar, bikinkan ikan asin. Kita tender, kalah juga. Orang dia lawan kita 1 ton garam. 1, beras. Kenapa Bapak bisa jual beras murah? Kami itu langsung ke petani beras. Beli gabah. Kami giling sendiri. Tender kalah juga kami. Dia bilang apa? Kalau perlu beras 10 ton itu saya cuman masukkan berasnya 9 ton. Nah yang 1 ton lagi, 1 ton lagi menir. Kalau harga beras 1 kilo 1.000 rupiah, menirnya cuma 50 rupiah. Dia cuma 9 ton beras tambah menir 1 ton. Iya kalah kita tender sama dia. Tapi Rasul ancam. Kalaupun kita merasa cerdas dengan itu, awas kata Nabi. Apabila satu kaum mengurangi jumlah takaran, timbangan, atau mengurangi mutunya itu, maka Allah akan menimpakan kepada mereka paceklik yang lama, dan akan timbul di tengah-tengah mereka terpilih pemimpin-pemimpin yang kejam, yang tidak kasihan dengan rakyatnya. Jadi kok bupati yang menang kok dia ya, padahal dia itu kan bandit ya. Berarti rakyat di situ penipu timbangan. Nah, itu aja. Kadang-kadang sedih. Saya sendiri pengalaman waktu muda kan. Cara menipu itu pandai sekali tukang-tukang tipu itu. Di Medan tuh disambu. Inang-inang itu. Inang. Dia jual jeruk nih di atas meja nih. Satu bungkus itu sekilo gitu. Inang. Ini jeruk. Ya. Berapa sekilo? 3.000, ya kan? Oh 3.000. Bagus ini. Ya ini contoh. Nah ada contohnya. Ini contohnya bagus, enak. Oh, Masya Allah. Oh ya manis ya, ya. Beli sekilo. Oke. Ini diambilnya gitu. Dikasihnya lagi tas kresek itu dipegang gitu. Sampai rumah busuk semua. Tadi waktu diperiksa kan bagus semua ya. Kok bisa jadi busuk? Macam mana nyunglapnya? Besok tes lagi beli. Ini. Yang plastik ini ya, coba buka. Ya, bagus-bagus. Udah ya. Nah, waktu ngikatnya itu di pangkunya gini. Keluar udah busuk sampai rumah. Saya lapor polisi. Kebetulan kakak saya kepala pos di situ. Kakak saya pura-pura beli. Rupanya waktu dia mangku gitu, yang diambil yang dari dalam laci. Yang busuk, yang bagus kembalikan jual lagi. Ya, kalah kita sama dia. Nanti nimbang nih, betul ini yang ditimbang nih betul. Kita sendiri yang nimbangnya, sekilo. Udah kan, pas kan, timbang sendiri. Jangan, aku nggak nipu, aku timbangan aku. Udah pas kan ya. Waktu ngikatnya itu kan, sampai rumah 7 on. Karena yang di dalam sini 7 on semua kan. Yang di situ yang 1 kilo. Yang 1 kilo kembalikan lagi situ. Oh, kalau menipu pintar. Ada satu penjual semangka menipu. Tanya,
Apa? Ini semangkanya merah. Iya. Ini contohnya. Ini ada contohnya. Cek. Nah, merah. Iya ya merah. Enggak pucat, enggak merah. Manis. Ya. Ini contohnya makan. Dimakan manis. Masya Allah merah manis. Ya udah, beli 2 butir yang besar. Belilah 2 butir yang besar. Bayar. Masukkan plastik kresek itu kan. Naik sepeda motor gitu digonceng. Tiba-tiba plastiknya jebol, jatuh. Buak, kena batu pecah. Pucat. Penipu kau. Ternyata ini pucat ini, semangkanya pucat. Apa kata tukang semangka? Kau pun kalau dibanting ke batu pucat, apalagi semangka. Bagaimana mau menipu? Ada aja cara orang menipu. Balasan dari Allah, mereka akan ditimpakan penguasa yang kejam, yang licik. Di depan kita manis, belakang kita dikhianati kita. Jelas ya? Wala hakama umara'uhum bighairi ma anzalallahu illa sallatallahu alaihim aduwahum fastamfada ba'dha ma fi aidihim. Apabila pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang Islam, tidak mau lagi taat dengan hukum-hukum Allah, dilarang berjudi, dia bikin perjudian, dilarang melacur, dia sediain pelacuran, dilarang korupsi, dia buat jalur-jalur untuk korupsi, maka hukuman yang diturunkan Allah, aset-aset negara mereka akan dikuasai oleh asing. Asing akan berkuasa pada aset-aset mereka. Memang lurahnya orang Indonesia, camatnya orang Indonesia, bupatinya orang Indonesia, gubernurnya orang Indonesia, presidennya orang Indonesia, DPR-nya orang Indonesia, asli semua. Tapi aset milik asing semua. Gasnya milik asing, minyaknya milik asing, emasnya milik asing, semua milik asing. Saya kalau baca ini kayaknya baru Rasulullah baru semalam bilang ini sama kita. Oleh karena itu kita orang Islam ini wajib taat dengan hukum agama kita. Dan kita tidak boleh memaksa orang lain taat sama hukum agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Kalau orang Cina mau berzina, mau berjudi, dia sendiri biarin aja, kita nggak boleh larang. Tapi kita nggak boleh ikut judi, nggak boleh ikut zina. Bulan puasa orang Cina minum es jeruk depan kita. Ya kita diam aja, lakum dinukum. Masa kita gebukin pula, gedebak. Puasa kau minum, kau buk, dia pun heran. Hanya, weh salah apa? Weh salah apa lu pukul weh? Bulan puasa lu minum, hanya weh punya Tuhan bilang weh boleh minum ah. Apa? Biarin aja dia minum, orang dia nggak Islam kok. Lakum dinukum. Tapi kita harus taat sama hukum kita. Yang kelima, wa ma attalu kitaballahi wa sunnata nabiyihim illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalaulah mereka umat Islam di satu negeri itu meminggirkan Quran dan hadis-hadis Nabi, meminggirkan Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah akan menjadikan mereka dengan mereka musuh-musuhan. Komunitas kecil aja berantem, apalagi besar. Kadang-kadang sedih orang Islam, sedikit aja mereka berantem, apalagi rame. Karena kita sedih, anak kita 2 aja nggak damai, nggak damai anak 2 berantem. Kadang-kadang satu keluarga cuma 4 orang musuh-musuhan, apalagi senegara. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka anggap remeh dengan Allah dan Rasulnya. Mereka katakan agama jangan dibawa-bawa lah, nanti aja kalau mau mati baru bawa agama. Apa akibatnya? Allah bikin hati mereka berselisih. Mereka dengan mereka nggak damai, berantem terus. Di masjid aja. Nah ini penyakitnya, kata Nabi ya,
iri-irian itu, iri mengiri itu menimpa orang yang sejenis-sejenis. Iri hati itu, hasad dengki itu menimpa orang yang sejenis-sejenis. Dokter, iri hatinya sama dokter. Ngapain pula dokter iri hati sama ustadz? Nggak ada urusan. Dokter sama dokter iri hati. Kenapa dia pasiennya banyak? Saya enggak. Padahal kami sama-sama tamatan Jerman. Sama-sama spesialis. Malah kepala saya lebih botak dari kepalanya. Kok dia irinya itu dokter dengan dokter? Kalau kepala dinas dengan kepala dinas, kenapa dia kepala dinas pendapatan dispenda lebih banyak duitnya daripada saya? Kenapa saya cuma kepala dinas koperasi? Iri. Padahal saya lebih pengalaman, saya lebih ini. Timbul iri hati. Iri hati itu rupanya sejenis-sejenis. Kalau perempuan sama perempuan irinya itu. Perempuan sama perempuan. Ketua pengajian sama ketua pengajian iri itu. Waktu zaman dia ketua pengajian, saya nggak datang. Begitu saya jadi ketua, dia nggak datang. Gantian. Kau dulu waktu aku ketua nggak datang. Sekarang kau ketua, aku nggak mau datang. Iri-irinya itu sejenis-sejenis. Kalau ustadz sama ustadz. Kalau ustadz irinya sama ustadz. Kalau pemusik irinya sama pemusik. Kenapa harus dia? Kenapa nggak saya? Ini kenapa bisa terjadi? Kata Nabi, karena mereka meninggalkan Allah dan Rasulnya. Hukum-hukum Allah dipinggirkan, hukum-hukum Rasulullah dipinggirkan. Hadis ini Sahih Ahmad dan Ibnu Majah yang merawikan hadis ini. Semoga kiranya kita bisa terhindar dari 5 penyakit ini. Semoga kaum muslimin di Amerika ini, khususnya yang dari Indonesia, bisa bersatu hati, ya. Tidak saling berkelahi, tidak saling berselisih hati. Selain meninggalkan agama Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya yang menyebabkan kita itu saling membenci, yang bisa menyebabkan hati kita itu berselisih, kalau sholat, sopnya jarang-jarang. Kata Nabi, sawu sufufakum, ya, luruskan dan rapatkanlah barisan kamu dalam sholat. Karena kalau jarang-jarang nanti Allah akan bikin hatimu juga jarang-jarang berselisih. Ini rapat-rapat. Ya. Jangan jijik kesenggol temennya. Ini kadang-kadang ada orang kaya sholat rapat-rapat, sebelahnya orang miskin, ditiup bekas senggolannya itu. Kenapa? Jangan nular, jangan nular. Miskin nggak nular, mas. Rapat-rapat sof itu. Nanti kalau jarang-jarang Allah bikin hati kita juga renggang. Nah, begitu ya Bu. Ya Pak, nanti tanya jawabnya setelah sholat tarawih. Silakan yang wudhunya batal, kita siap-siap berwudhu. Kita akan laksanakan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.